Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adian Arifayda, mahasiswa S1 Manajemen kelas MC506 yang pada kali ini, kesempatan kali ini akan membawakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya, dengan pengampu Bu Novidian Natasha, Skom MMSI. Jadi, mohon izin untuk Eee, mengambil waktunya sebentar karena saya akan berbagi sedikit terkait tugas sistem informasi manajemen yang sekaligus untuk, mmm, menggenapi, eee, ujian tengah semester sekaligus tugas dari mata kuliah, sistem informasi manajemen. Dan pertama-tama kita harus mengenal konsep dan sistem informasi manajemen. Sebelum ke konsep, jadi, sebelumnya saya akan membahas terkait latar belakang kenapa sistem informasi manajemen itu harus ada. Nah, karena kita tahu sendiri perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, terus kebutuhan organisasi akan informasi yang cepat dan akurat, kemudian SIM berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi kita sebut sistem informasi manajemen itu dengan SIM ya. Jadi biar nggak, kabur konteksnya. Jadi si karena ya ini organisasi modern itu dapat dapat terlepas dari yang namanya teknologi informasi. Sistem informasi manajemen ini dibutuhkan untuk mengelola data, menjadi data yang berguna untuk pengambil keputusan. Nah, itu yang mengawali alias latar belakang dari SIM ini sendiri. Kemudian secara pengertian sendiri SIM itu apa ya, yang, eee, sistem yang terintegrasi antar manusia, prosedur data, dan teknologi yang bertujuan menghasilkan informasi untuk mendukung fungsi manajerial, fungsi manajemen, digunakan pada level operasional, taktis, serta strategis. Jadi artinya dari bawah, menengah, hingga ke puncak pengambil keputusan. SIM adalah membantu, apa ya, membantu manajer dalam perencanaan, serta pengendalian dan pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang relevan. Dan konsep SIM tersendiri itu adalah jadi yang namanya informasi data itu kan banyak ya, dan itu tadi yang saya jelaskan. Nah, SIM menggabungkan konsep sistem input, proses, serta si sampai dengan output informasi yang bernilai, ya, serta fungsi manajemen agar kegiatan organisasi itu berjalan efektif dan efisien, ya. Kemudian, nah, di SIM itu sendiri ada beberapa komponen, yaitu yang pertama itu data dan informasi, ya. Data itu adalah perbedaan data dan informasi adalah data itu sifatnya mentah, informasi itu yang setelah diolah. Jadi data, fakta yang mentah ini yang belum diolah ini kemudian diolah menjadi data yang telah diproses sehingga memiliki makna, memiliki hipotesa, itulah yang disebut informasi. Nah, informasi inilah yang dibuat untuk membantu manajer mengambil keputusan. Sehingga, eee, data ini biasanya bisa berupa angka, simbol, teks, atau, nah kemudian data tersebut diolah menjadi tadi hipotesa, rangkaian informasi menjadi suatu kesimpulan. Nah, yang inilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi ini sendiri harus akurat dan relevan serta tepat waktu. Jadi data belum memiliki arti kalau belum memiliki arti jika belum diproses alias belum jadi informasi bagi pengambil keputusan tersebut. Kemudian, jadi perbedaan ini penting, pentingnya itu diproses. Jadi, apa ya, secara, prosesnya itu step by step-nya itu begitu, gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas
komponen utama SIM ya. Seperti di layar, komponen utama itu SIM itu banyak. Kira-kira kalau dari materi perkuliahan yang saya pelajari itu ada 5. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, prosedur basis data, sampai dengan SDM atau end user-nya. Semua komponen ini saling berkaitan dan harus berjalan bersama agar SIM ini bisa berfungsi optimal. Kemudian hardware ya, peranan hardware sendiri ini saya jelasin satu persatu peranan hardware. Peranan hardware terus peranan hardware sendiri di sini tuh sebagai alat fisik pemroses data. Nah, kemudian software alias perangkat lunak sebagai instruksi atau program, wadahnya gitu ya. Wadahnya ya ibaratnya kayak ya fisik dan non fisik. Nah, gitu. Contohnya software ini adalah komputer, sistem operasi, atau aplikasi-aplikasi SIM gitu. Tanpa dukungan hardware atau software ini yang memadai, SIM tidak dapat berjalan efektif dan efisien dengan baik juga gitu. Kemudian prosedur dan basis data. Basis data itu hampir mirip dengan tadi ya, basis data, terus prosedur itu secara caranya, lebih ke arah caranya, sampai dengan SDM. SDM itu pengoperasional dan, ini apa, tim taktis di lapangan gitu loh. Jadi, semua kelima-lima ini harus berjalan ya sama gitu loh, berjalan harus beriringan. Jadi bisa mendukung, sistem ini berjalan efektif dan efisien gitu. Kemudian, nah ini ada yang namanya DBMS, DBMS dan CBIS ya. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau DBMS itu sistem yang mengelola basis data. Jadi kumpulan data yang terorganisir. Ada database, sistem, software, teknologi, data, segala software, segala macam itu pengelolaan basis datanya. Jadi DBSMS itu memudahkan untuk menyimpan serta mengolah bahkan pengambilan data secara cepat dan aman gitu. Jadi, fungsi DBMS sendiri itu mengurangi redundansi data redundansi data, menjaga keamanan data, mempermudah akses dan pemrosesan data. Jadi, eee, inti pengolahan data itu ya DBMS gitu loh, dalam sistem informasi manajemen ini gitu loh. Kemudian CBIS ya, CBIS itu Computer Based Information System. Jadi yang tadi, basis data, sekarang itu basisnya komputer gitu. Lebih maju, lebih advance lagi, jadi sistem informasi yang berbasis komputer mengintegrasikan teknologi komputer dan di dalam proses bisnis gitu. Yang digunakan untuk berbagai macam fungsi organisasi. CBIS itu membantu organisasi meningkatkan efisiensi kerja. Yang tadi awal basis data, sekarang komputerisasi tentu saja, terjadi, apa ya, pemangkasan serta, proses yang lebih cepat dan efektif dan efisien gitu. Dengan pemanfaatan komputer gitu. Sebenarnya jenis GPIS itu banyak gitu. GPIS itu kan komputer kayak sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi manajemen atau SIM gitu. Sistem pendukung keputusan SPK gitu, sistem informasi eksekutif atau ACE gitu kan. Dan, semuanya itu memiliki peran dan fungsi masing-masing gitu. Nah, balik lagi, kedua teknologi itu mendukung otomatisasi data gitu. Nah, yang kali ini yang kita akan bahas sedikit adalah sistem informasi akuntansi atau SIA. Jadi secara garis besar atau gambarannya itu seperti ini. Jadi ada apa ya, fungsi utama dari dan kegunaan SIA ya. Yang pertama seperti di slide itu mengolah transaksi keuangan, menghasilkan laporan akuntansi, membantu kontrol dan perencanaan. Jadi bis
mau apa ya, bisa mengendalikan, jadi pengendali sistem internal gitu loh ya. Dia itu sangat penting dalam menjaga keakuratan dan keandalan informasi keuangan perusahaan. Di bis apa ya, mmm, banyak, sudah banyak digunakan, bahkan sudah pasti digunakan dalam setiap perusahaan gitu, gitu. Nah, kemudian beralih ke berikutnya adalah SIM ya, tadi ya sekarang SIM, sistem informasi. Nah, ini adalah piramida dari SIM gitu loh. Eee, dari jenis-jenis SIM-nya gitu, ada sistem pakar, sistem pendukung keputusan yang saya sebutkan SIM informasi ke manajemen, pemrosesan transaksi, transaksi processing system gitu. Nah ini, sebenarnya piramida ya, saya membentuk piramida satu kesatuan, artinya bangunan yang utuh. Kenapa piramida? Karena, ada riset di mana piramida itu adalah struktur bangunan yang, terbukti sangat kokoh, tak lekang oleh zaman dan waktu gitu, seperti piramida Mesir. Itulah gambarannya jenis-jenis SIM ini gitu. Kenapa saya buat di dalam piramida, karena ini, untuk menghasilkan perusahaan yang kuat laporannya, apa ya, matang, terus pemrosesan data dan sehingga untuk putusan pengendali itu lebih gampang untuk mendukung eksistensi perusahaan ini sendiri gitu loh. Perusahaan yang baik itu ya ini, gitu. Jenis-jenis SIM sendiri itu pada banyak ya, ada SIM pemasaran, produksi, keuangan, terus, SIM sumber daya manusia, ya. Jadi setiap, SIM itu punya punya apa ya, kebutuhan informasinya masing-masing gitu. Kemudian aduh gambarnya kok nggak anu, sebenarnya ini ada gambar, jadi tapi saya tidak tahu kenapa nggak muncul, saya jelasin secara lisan saja. Nah, sekarang kita bahas, sistem mendukung keputusan atau DSS ya. Ini adalah sistem interaktif yang membantu keputusan dari semi terstruktur gitu, menggunakan data dan mode analisis. Ya, SPK itu nggak menggantikan manajer, tapi membantu alternatif, putusan perusahaan gitu. Jadi kayak contohnya ya, kayak penentuan lokasi usaha, seleksi karyawannya, penilaian kelayakannya, itu ya. Ini tuh, apa ya, penerapan SPK di dalam kehidupan sehari-hari di dalam perusahaan gitu. SPK juga banyak digunakan dalam analisa dan pertimbangan gitu. Jadi, mmm, mem untuk nanti gambarnya pas saya kenapa tidak tahu kenapa tidak keluar, tapi yang jelas di PPT ini ada, nanti saya upload bersamaan dengan link yang ini. Jadi dan terima kasih, sebelumnya saya akan mengingat sedikit, yang saya jelaskan yang sesuai saya pelajari di perkuliahan sistem informasi manajemen ini, ya SIM itu sangat penting dalam organisasi modern. Ditambah, apa ya, ditambah dengan pergolakan dan perubahan zaman, kita harus setiap saat mengupdate informasi. Nah, ini inilah gunanya. Kemudian SIM juga berfungsi untuk mengolah data, eee, yang digunakan untuk, mendapatkan informasi yang bernilai dan nantinya, SIM inilah yang mendukung dari informasi yang bernilai ini mendukung untuk pengambilan keputusan manajer, suatu perusahaan. Jadi, SIM ini adalah pondasi yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Jadi, sekian, terima kasih penjelasan saya, semoga cukup.